Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Maria Altarini dengan NIM 120390066. Perkenalkan, saya Nurrohma Budiarti dengan NIM 120390063. Perkenalkan, nama saya Ajeng Yudhistia Putri dengan NIM 120390065 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Nama saya Muhammad Alif Habibi dengan NIM 120380093. Saya berasal dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, nama saya Yora Mutiara Maftuha dengan NIM 120390064, Prodi Arsitektur Lanskap. Perkenalkan, nama saya Abroris Talenco Kurni dengan NIM 120390067. Saya berasal dari Arsitektur Lanskap. Hukum Bernoulli. Asas dari Bernoulli pertama kali dikemukakan oleh Daniel Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa fluida yang mengalir horizontal, tekanan yang paling besar terdapat pada bagian yang kelajuannya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil terdapat pada bagian yang paling besar. Jadi, semakin besar luas penampangnya, maka kecepatan fluida semakin kecil, dan tekanannya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil luas dari penampangnya, maka kecepatan fluida akan semakin besar, dan tekanannya semakin kecil. P berbanding lurus dengan F. Semakin besar tekanan, gaya dorongnya juga akan semakin besar. Dari tekanan gerak vertikal yang ke atas atau gerak parabola, di mana jika sudut peluncuran dari roket dapat mencapai jarak terjauh, yang optimalnya adalah 45 derajat. Namun, jika hal ini tidak dapat menutup kemungkinan bahwa setiap roket air pasti akan memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan roket-roket lainnya, yang artinya sudut peluncuran roket untuk jarak terjauh tidak hanya 45 derajat. Semua itu kembali pada karakteristik dan ciri khas roket air tersebut. Prinsip kerja roket air. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi-reaksi yang diberikan oleh alat peluncur, di mana luas penampang juga mempengaruhi roket. Peluncuran roket dapat berjalan mulus dan roket dapat meluncur ke atas dengan lancar karena tekanan yang diberikan cukup kuat dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batas yang seharusnya. Pompa yang sedang dihubungkan dengan ventil akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Saat pengunci dibuka, udara tersebut akan bergabung bersama air dan membuat air yang berada di dalam roket merasa terdesak keluar. Ketika tekanan udara semakin kuat dan ruang yang ada di dalam roket sudah terasa penuh, maka aliran udara dan air tersebut akan menyembur keluar dan roket pun meluncur ke atas. Alat-alat dan bahan pembuatan roket air. Alat-alat yang harus kita persiapkan adalah cutter, tang, gunting, korek. Sedangkan bahan-bahannya adalah botol bekas air minum, pipa 100 cm, lem Korea, lakban putih atau double tip, tali 100 cm, pentil bekas ban dalam, karet ban, lilin, stop mat bekas atau kanopi, sok atau sambungan pipa. Cara membuat roket air. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, memotong ujung botol, lalu menyambungkannya dengan bagian belakang botol yang lain menggunakan lem dan juga lakban. Yang ketiga, memotong pipa 3 cm dan memasukkannya pada ujung botol yang disambung tadi. Pipa ini berfungsi sebagai pemberat sekaligus penyeimbang roket saat ia terbang. Yang keempat, memanaskan bagian mulut botol dengan menggunakan lilin. Lalu masukkan pipa hingga pipa dan botol dapat dengan leluasa masuk dan keluar. Jangan terlalu keset dan juga jangan terlalu longgar agar air tidak bocor. Yang kelima, buatlah pola pada stop mat bekas. Pola tergantung kreasi.
kita juga harus mendesain sayap ini sebaik mungkin demi keseimbangan dan juga aerodinamisnya. Kelebihan dan kekurangan dari roket air. Kelebihannya, yang pertama, bahan-bahan yang digunakan mudah untuk didapat. Yang kedua, penggunaan bahan yang ramah lingkungan seperti botol plastik dengan karakteristik yang cukup elastis sehingga kuat menahan tekanan yang tinggi. Untuk kekurangannya, pengaplikasian roket ini kurang aman bila digunakan di daerah yang kurang luas seperti kompleks perumahan. Karena roket air ini menggunakan pemberat ketika diluncurkan akan jatuh ke bumi dengan energi yang lumayan besar, sehingga dapat melukai orang ataupun melubangi genteng. Saran dan pengembangan. Program pembinaan pemanfaatan limbah plastik dapat ditindaklanjuti dengan program workshop. Pembuatan roket air yang melibatkan semua peserta bisa mendapat peluang untuk mengikuti kompetisi roket air, baik di tingkat nasional maupun regional. Kesimpulan, roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Dengan memanfaatkan udara bertekanan, roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi-reaksi yang diberikan oleh alat peluncur, di mana luas penampang juga mempengaruhi roket. Dalam percobaan fisika, roket air dapat digunakan untuk menentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh dan menentukan percepatan gravitasi di tempat peluncuran roket.